Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika dengan nomor BP 2011-073005. Saya berasal dari kelas 2A dan 4 Teknik Telekomunikasi. Baiklah, pada video ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dengan mata kuliah Sistem Komunikasi. Soal yang pertama adalah jelaskan perbedaan modulasi digital PSK dan QAM. Jadi, yang pertama di sini adalah saya akan membahas apa itu modulasi digital. Modulasi digital adalah transmisi sinyal analog yang dimodulasi secara digital menjadi 2 titik atau lebih dalam sistem komunikasi. Modulasi digital itu terbagi atas 4, ada yang namanya ASK atau Amplitude Shift Keying, ada yang namanya Frequency Shift Keying atau FSK, ada yang fasa shift keying yaitu PSK, dan ada QAM yaitu Quart Amplitude Modulation. Di sini saya akan membahas mengenai PSK dan QAM dan perbedaannya. Jadi PSK itu sendiri adalah ketika nilai fasa sinyal carrier yang dirubah-rubah proporsional terhadap sinyal informasi. Dan PSK itu sendiri terbagi atas 4 macam, yaitu ada BPSK, ada QPSK, ada 8 PSK, dan ada 16 PSK. QAM adalah ketika nilai fasa dan amplitudonya divariasikan proporsional terhadap sinyal informasi. Di sini disajikan rumus dari modulasi digital adalah F sin 2Pi Ft ditambah fasa, di mana jika yang dirubah adalah amplitudonya, maka itu disebut dengan ASK, dan jika yang dirubah adalah frekuensinya, maka itu disebut dengan FSK, dan yang dirubah fasa adalah PSK, dan jika yang dirubah adalah amplitudo dan juga fasanya, itu disebut dengan QAM. Di sini pada tabel ini adalah perbedaan antara PSK dan QAM, di mana tadi kita telah membagi PSK dan QAM menjadi beberapa bagian, di mana untuk BPSK sendiri adalah N-nya bernilai 1 atau N di sini adalah inputnya 2 pangkat N atau 2 dikali 1 sama dengan outputnya adalah 2, dengan minimum bandwidth adalah FB, di mana FB adalah kecepatan data input dalam Mbps, dan bautnya sama yaitu FB. QPSK dengan N adalah 2, berarti 2 pangkat N, 2 pangkat 2 sama dengan outputnya adalah 4, dan minimum bandwidthnya FB per 2, dan bautnya FB per 2 juga. Untuk 8 PSK sendiri, yaitu N-nya adalah 3, di mana 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk minimum bandwidth-nya adalah FB per 3, sama dengan bautnya adalah FB per 3. 16 PSK dengan N adalah 4, jadi 2 pangkat 4 adalah 16, dan minimum bandwidth-nya FB per 4, dan bautnya FB per 4. 8 QAM. Jadi tadi kan QAM terbagi atas 2, yaitu ada 8 QAM, ada 16 QAM. Sebenarnya masih ada 64 QAM. Wah, itu tuh biasanya untuk 4G, dan ada juga 128 QAM. Untuk 8 QAM, 2 N-nya adalah 3, di mana 2 pangkat 3 sama dengan 8. FB per 3, minimum bandwidth-nya FB per 3, dan bautnya FB per 3 juga. 16 QAM yaitu 2 pangkat 4, di mana nanti nilai outputnya adalah 16, minimum bandwidth-nya adalah FB per 4, dan bautnya adalah FB per 4 juga. Baiklah, soal selanjutnya adalah jelaskan pemahaman mengenai konstelasi. Konstelasi itu sendiri adalah diagram yang menunjukkan pola modulasi pada bidang kompleks dan diurutkan berdasarkan aturan kode Gray, di mana kode Gray adalah nilai biner, di mana kedua nilai yang berdekatan hanya mempunyai 1 digit.
Untuk konstelasi, diagram konstelasi sendiri dapat dibagi menjadi ada yang tadi kan ada PSK dan QAM, di mana untuk PSK terbagi atas BPSK, dan ini adalah bentuk dari diagram konstelasinya, di mana jika ini adalah tabel kebenarannya, ini adalah diagram fasor, dan ini adalah diagram konstelasinya. Di mana jika bernilai logik 1, maka output fasenya akan bernilai 180 derajat. Dan jika bernilai 1, maka output fasenya akan bernilai 0. Selanjutnya di sini adalah QPSK. Ini adalah tadi tabel kebenarannya. Jika nilai binary inputnya 000, maka output fasenya yaitu di min 135 derajat. Dan jika bernilai 01, maka output fasenya yaitu bernilai di min 45 derajat. Dan jika bernilai 10, maka di 135 derajat. Dan untuk 11 bernilai 45 derajat. Selanjutnya itu adalah ini diagram 8 PSK, di mana jika binary inputnya bernilai 000, maka output fasenya yaitu berada di min 112,5 derajat. Tampak di sini ada min 112 derajat. Dan jika binary inputnya bernilai 11, maka adalah output fasenya bernilai 22,5, tampak di sini pada tabel kebenarannya. Di sini adalah tabel kebenaran dan konstelasi diagram konstelasi untuk 16 PSK, di mana nilai inputnya nilai n-nya yaitu 4, dan di sini nampak 4 buah kode bit, yaitu jika 00 maka bernilai 11,25 derajat, dan jika 011 maka 16,75, dan 111 bernilai 348,75. Tampak di sini urutan dari kode bit pada 16 PSK. Selanjutnya adalah QAM. Yang pertama adalah 8 QAM, di mana 8 QAM itu pasti dia 2 pangkat 3 dan outputnya ada 8, di mana di sini kan QAM itu kan perubahan terhadap amplitudo dan fasanya, makanya di sini ada amplitudo dan fasanya, di mana jika bernilai 000 maka amplitudonya yaitu 0,765 volt, dan untuk fasanya min 135, di mana untuk amplitudonya yaitu ditunjukkan pada diagram fasor, dan untuk fasanya ditunjukkan pada diagram konstelasi. Sama seperti 8 QAM, di mana di sini adalah amplitudonya dan ini adalah fasa, dan tadi pada soal yang pertama diketahui n-nya bernilai 2 pangkat 4 dan outputnya berarti 16, dan ada 4 buah inputnya. Tampak di sini bahwa yang amplitudonya yaitu ditunjukkan pada fasor diagram, dan diagram konstelasinya ditunjukkan pada gambar ini, sesuai dengan yang ini. Baiklah, soal selanjutnya adalah jelaskan apa itu modulasi adaptif. Jadi di sini saya mempunyai gambar di mana di sini adalah ini adalah pon, atau disebut juga dengan mobil
atau kita penggunanya gitu, atau user, dan ini adalah DTS atau disebut juga E not B, di mana modulasi adaptif itu sendiri adalah modulasi yang digunakan pada ponsel di mana mempengaruhi kualitas suatu sinyal. Jadi modulasi adaptif ini terdapat pada ponsel, yaitu dengan perubahan turun naiknya sinyal pada ponsel, yaitu di mana jika kita semakin jauh pada BTS, maka sinyal akan semakin buruk dan performa atau kecepatan bitnya juga akan menurun. Di mana untuk semakin jauh menggunakan biasanya QPSK, dan untuk yang di tengah-tengah jika berada di sini ponselnya maka menggunakan BPSK, dan jika mendekati dari BTS menggunakan 64 QAM atau 60 QAM ini adalah 4G. Soal selanjutnya adalah jelaskan sampling dan aliasing dan tunjukkan dengan ilustrasi MATLAB. Terlebih dahulu, sampling dan aliasing ini sendiri termasuk tahapan dari analog to digital, di mana untuk analog dan digital itu sendiri tahapan yang pertama adalah sampling, di mana sampling itu sendiri adalah proses mengambil sampel sinyal analog pada titik tertentu secara teratur dan berurutan, di mana pada gambar ini proses sampling ditunjukkan pada gambar B, dan yang proses yang kedua itu yaitu kuantisasi, dan yang proses ketiga adalah pengkodean. Dari sampling itu sendiri adalah untuk frekuensi informasinya nilainya adalah 2 kali dari fs-nya, dimana jika frekuensi informasinya 500 maka nilai frekuensi samplingnya adalah 500 dikali 2 berarti 1000. Nilai frekuensi informasinya tidak memenuhi yang disebutkan tadi, maka itu disebut dengan peristiwa aliasing, di mana aliasing terjadi jika proses hasil sampling dengan frekuensi yang berbeda, di mana jika frekuensi samplingnya itu misalnya 1000, maka frekuensi informasinya itu 400 atau 250, maka itu disebut dengan peristiwa aliasing dan ditunjukkan pada MATLAB, di mana untuk peristiwa sampling sendiri yaitu di sini adalah ini adalah sinyal informasinya, di mana untuk fs-nya sendiri adalah 2, dan untuk nilai dari frekuensi informasinya, untuk frekuensi samplingnya adalah 4, dan untuk frekuensi informasinya adalah 2. Didapatkan di sini sampelnya yaitu sebanyak 4 buah dengan TS-nya adalah 1, yaitu ini adalah sampel yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya adalah aliasing. Di mana di sini nilai fs-nya adalah 2000, yang seharusnya jika disampling maka frekuensi informasinya adalah 1000, tetapi di sini frekuensi informasinya yaitu bernilai 500, dan didapatkan sinyal seperti ini. Ini dihasilkan bahwa sinyal yang identik dengan frekuensi yang berbeda. Selanjutnya soal yang kelima adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan kuantisasi, kenapa perlu kuantisasi, dan apa kaitannya dengan proses sampling. Tunjukkan dengan ilustrasi MATLAB. Jadi kuantisasi itu adalah pembulatan nilai diskrit menjadi nilai biner atau digital yang terdekat. Di sini saya akan menunjukkan pada MATLAB. Di mana gambar yang pertama ini adalah sinyal informasi, gambar yang kedua adalah
sinyal informasi. Yang biru ini adalah sinyal informasi sebelum disampling, dan yang merah ini adalah sinyal informasi yang telah disampling. Dan gambar yang ketiga ini adalah yang biru adalah sinyal hasil compressing atau sinyal hasil yang telah disampling. Dan yang merah adalah nilai kuantisasi, di mana nilai kuantisasi ini adalah pendekatan nilai binar terdekat. Kuantisasi adalah pembulatan nilai diskrit menjadi nilai binar yang dekat, di mana untuk pembulatan di sini yaitu yang berwarna biru ini adalah sudah dilakukannya nilai pembulatan. Dan kenapa diperlukannya kuantisasi? Karena di sini ditampilkan sinyal suara manusia. Karena sinyal suara manusia itu bervariasi dan ketika disampling memiliki banyak sampel, bahkan sampai tak hingga. Ketika dilakukan pengkodean juga akan menghasilkan bit-bit yang banyak sampai tak hingga. Dan itu sebabnya dilakukannya kuantisasi. Dapat dilihat di sini bahwa nilai samplingnya beragam atau bervariasi, sehingga setelah dilakukannya kuantisasi didapatkan nilai kuantisasi seperti ini. Dan kenapa juga diperlukannya kuantisasi? Karena untuk menghindari peristiwa aliasing dan juga untuk memperkecil jumlah bit yang mana dimana semakin besar jumlah bitnya, maka semakin lama informasi yang terkirim. Dan apa kaitannya antara proses kuantisasi dengan sampling? Jadi kan yang telah saya tunjukkan tadi bahwa pertama sinyal informasi itu kan disampling dulu. Setelah dapat proses samplingnya kan mempunyai banyak sampel gitu. Saat pengkodean tidak terjadi banyaknya bit-bit itu, maka perlu dilakukannya kuantisasi, yaitu pendekatan nilai diskrit menjadi nilai binar yang terdekat. Soal yang keenam adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan compounding, kenapa perlu compounding, dan apa kaitannya dengan proses kuantisasi, dan serta tunjukkan dengan ilustrasi MATLAB. Jadi compounding adalah proses mengkompressing dynamic range dari sinyal informasi untuk bisa melakukan peningkatan amplitudo yang lemah agar tidak terjadi distorsi pada sinyal pembawa. Dynamic range adalah perbandingan antara nilai Vmax dan Vmin-nya. Jadi kenapa diperlukan di sini compounding? Karena untuk melakukan peningkatan pada amplitudonya sehingga tidak terjadi distorsi pada sinyal pembawanya. Dimana di sini saya menunjukkan pada MATLAB sinyal compounding. Di mana figur yang pertama ini adalah sinyal asli yang diinputkan, kedua ini adalah sinyal compounding, di mana untuk sinyal aslinya Vmax dan Vmin-nya berada di antara 40 sampai min 40, dan pada compounding sudah dilakukan penguatan amplitudo, yaitu antara dynamic range-nya antara 40 dan min 40, tampak pada gambar. Dan apa kaitannya dengan kuantisasi? Jadi perbandingan nilai dynamic range antara Vmax dan Vmin-nya itu mempunyai perbandingan yang sangat jauh berbeda, atau perbedaannya itu sangat signifikan. Jadi perbedaan signifikan itu disebut dengan distorsi, di mana nilai
nilai sampel yang disampling dengan nilai kuantitasasinya sangat berbeda jauh dan ditimbulkannya distorsi. Di sini tampak dilihat bahwa yang biru ini adalah nilai sinyal informasi yang telah disampling, dan yang merah ini adalah nilai dari kuantitasasinya. Tampak di sini perbedaan yang sangat signifikan. Untuk menghindari itu, maka itu kaitannya antara compounding dengan kuantitasasi, dan juga dapat dilihat di sini dalam domain waktu terjadi banyak distorsi. Yang ketujuh adalah jelaskan rumus yang digunakan untuk compounding dan expanding. Compounding, seperti yang tidak dijelaskan tadi, bahwa compounding menghasilkan keluaran yang berada pada sumbu positif saja, dapat dicontohkan di sini. Tampak di sini bahwa nilai compounding berada pada nilai positif saja. Dan untuk bisa mengembalikan sinyal, tadi kan sinyal informasinya kan berada di antara min 40 dan 40. Tetapi setelah di compounding itu kan nilai compoundingnya hanya berada di positif saja. Makanya di sini digunakan perintah signum. Dan didapatkan hasil compoundingnya yaitu berada pada Vmax dan Vminnya yaitu 40 dan min 40. Di sini juga ada peristiwa yaitu expanding, di mana expanding ini adalah mengembalikan sinyal hasil compounding ke bentuk sinyal semula, tetapi di sini amplitudenya sudah dikuatkan. Untuk selanjutnya rumus dari compounding dan expanding, yaitu rumus compounding adalah Vout Vmax ln 1 ditambah mu Vin per Vmax dibagi ln 1 per 1 ditambah mu. Untuk rumus expanding sendiri adalah kebalikan dari rumus compounding, di mana Vout sama dengan turunan dari rumus compounding, di mana Vout ln 1 ditambah mu sama dengan Vmax ln 1 ditambah mu Vin per Vmax. Vout per Vmax ln 1 ditambah mu sama dengan ln 1 ditambah mu Vin per Vmax. Dicoret ln-nya sehingga tinggal 1 per mu Vout per Vmin 1 ditambah mu Vin per Vmax. Sehingga dihasilkan dipindahkan satu yang di sini sehingga dihasilkan 1 ditambah mu Vout per Vmin dikurang 1 mu dikali Vin per Vmax, dan didapatkan Vin-nya yaitu 1 ditambah mu Vout per Vin dikurang 1 dikali Vmax per mu. Baiklah, soal yang ke-8 adalah jelaskan pengertian dari multiplex, kenapa perlu multiplex, dan macam-macam multiplex, serta penataan TDM PCM 30 kanal dan 24 kanal. Di mana multiplex itu sendiri adalah menggabungkan beberapa saluran menjadi satu saluran dengan cara membagi frekuensinya. Dan kenapa perlu multiplex? Karena jika tidak dilakukannya multiplex, maka jika kita berkomunikasi dengan satu orang memerlukan satu kabel, itu baru satu orang saja, belum kedua orang atau ketiga orang. Makanya di situ diperlukan multiplex agar penggunaan kabel tidak rumit dan supaya kita berkomunikasi dan supaya bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Jadi pada kanal telepon biasanya untuk menggabungkan itu disebut dengan sentral telepon. Sebelumnya multiplex itu setelah digabungkan itu tidak dapat dipakai karena pasti jika digabungkan itu pasti antar salurannya itu pasti akan
berdempet atau tidak jelas yang mana saluran 1 dan saluran 2. Oleh sebab itu, setelah dimultiplex maka akan dimodulasi. Jadi fungsi dari dimodulasi itu adalah supaya jelas yang mana saluran 1, yang mana saluran 2, mana saluran 3, dan tidak terjadi tumpang tindih atau tidak bercampur suaranya dengan cara yaitu dengan membagi frekuensinya. Selanjutnya adalah macam-macam multiplex, yaitu yang pertama ada FDM, Frequency Division Multiplex, di mana adalah suatu teknik yang membagi bandwidth pembawa atau carrier bandwidth menjadi subkanal dan dari lebar frekuensi yang berbeda, masing-masing membawa sinyal pada saat yang sama secara paralel. Di sini frekuensi diffusion multiplex atau FDM ini sama seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu pada kanal telepon dibagi-bagi frekuensinya menjadi beberapa saluran telepon agar tidak terjadi tumpang tindih. Yang kedua adalah WDM atau Wavelength Diffusion Multiplex, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk memodulasi banyak aliran data pada spektrum cahaya melalui serat optik, di mana WDM ini sendiri menggunakan spektrum cahaya. Yang ketiga ada TDM atau Time Division Multiplex, di mana adalah suatu teknik menggabungkan aliran data dengan mengalokasikan setiap aliran slot waktu yang berbeda dalam satu set. Contoh dari Time Division Multiplex adalah pada sistem telepon wireline dan sistem komunikasi seluler. Selanjutnya adalah penataan dari TDM PCM 30 kanal dan 24 kanal, di mana PCM 24 kanal dan 30 kanal ini adalah dua jenis PCM yang digunakan pada saluran telepon, di mana PCM 24 kanal ini digunakan pada daerah Amerika dan Jepang, yaitu terdapat time slot antara dari 1 sampai 24 di sini, dan dari time slot sampai 24 ini dibutuhkan 125 mikrosecond, di mana satu time slot ini terdiri dari 8 bit, dan PCM 24 kanal jadi PCM 24 kanal ini dari time slot 1 sampai 24 disebut dengan satu frame, di mana untuk time slot dari 1 hingga 12 disebut dengan multiframe, dan sinyalnya tuh terletak pada slot 16 sampai 12. Selanjutnya adalah PCM 30 kanal, biasanya digunakan untuk daerah Eropa, di mana nilai dari time slotnya sendiri dari 0 hingga ke 31, dan signalingnya terdapat pada 16 dan ke 31, di mana signaling itu berfungsi adalah nada dial atau nada panggil yang berfungsi untuk proses dialing ke nomor tujuan. Baiklah, soal yang ke-9 adalah kenapa perlu line coding, di mana line coding adalah suatu bentuk pengkodean output dari sinyal digital PCM atau ADC agar dapat dikirimkan ke penerima untuk bisa membedakan dan mendeteksi berapa bit 1 dan berapa bit 0-nya. Kenapa perlu line coding itu sendiri? Karena untuk keluaran analog to digital hanya dinyatakan dengan tegangan positif dan tegangan negatif, di mana untuk tegangan positif itu adalah yaitu yang bernilai bit 1, dan untuk yang tegangan negatif adalah yang bernilai bit 0, di mana jika terjadi keluaran bit 0 dan bit 1-nya itu panjang gitu, maka kita sulit mendeteksi berapa buah bit 1-nya serta berapa buah bit 0-nya. Jadi itu alasannya kenapa perlu line coding. Soal yang ke-10 adalah jelaskan macam-macam line coding,
Yang pertama ada NRZ, di mana non-return to zero, di mana NRZ adalah salah satu bentuk pengkodean di mana bit satunya dinyatakan dengan tegangan positif dan bit nolnya dinyatakan dengan tegangan tetap atau nol, dengan tegangan nol. Di mana di sini dimisalkan ada 29 bit, di mana yang pertama adalah 1 dan dia ke atas karena tadi bit satunya dengan tegangan positif dan bit nolnya dengan 0. Begitu bit satunya lagi ke atas, bit nolnya lagi ke bawah, bit satunya lagi ke atas, dan 0 lagi ke bawah, bit satunya ke atas lagi, dan ke bawah lagi, dan bit satunya 2 buah ke atas lagi, dan nolnya dan bit nolnya ke bawah lagi, dan yang terakhir adalah bit 1, maka dia ke atas. Yang kedua adalah NRZM mark 0, di mana adalah salah satu bentuk pengkodean kekurangan dari NRZ non-return to zero yang tidak dapat mendeteksi bit 0. Di mana untuk bit satunya dinyatakan dengan perubahan level tegangan dan bit nolnya dengan tegangan tetap. Di mana di sini yang pertama adalah bit 1, dia ke atas, dan yang selanjutnya kan bit 1, maka dia ke bawah lagi. Dan untuk bit nolnya yaitu yaitu sama dengan bit yang sebelumnya. Karena di sini ke bawah maka dia mengikuti ke bawah, dan dia di sini ada satu lagi maka ke atas, dan untuk bit 0 yang ini maka dia mengikuti yang bit 1 tadi, dan di sini satu lagi maka ke bawah, dan ada 0 di sini mengikuti nilai bit 1 sebelumnya, dan naik lagi karena ada bit 1 dan nolnya mengikuti bit 1 yang sebelumnya, dan di sini ada 2 buah bit 1 di mana yang satu ke bawah dan yang satu lagi ke atas, dan untuk bit nolnya mengikuti dari bit sebelumnya. Dan yang terakhir di sini adalah bernilai bit 1 dan dia ke bawah. Yang ketiga ada NRZS atau space null, di mana salah satu bentuk pengkodean kekurangan dari NRZM mark yang tidak dapat mendeteksi bit 0, di mana bit 0 dinyatakan dengan perubahan tegangan level dan bit 1 dengan tetap. Di mana yang pertama kan adalah bernilai 11, maka dia akan tetap, dan untuk yang 00, untuk 0 adalah perubahan level tegangan, di mana ini ke bawah dulu, ke atas lagi, ke bawah dulu, ke atas lagi. Dan untuk di sini 1 mengikuti bit yang sebelumnya. Dan di sini banyak 0 lagi, yaitu naik turun di sini. Dan di sini ada 1 mengikuti bit 0 yang sebelumnya. Dan ini ada 0 lagi maka ke bawah, dan satunya mengikuti bit 0 yang sebelumnya, dan ke atas lagi karena ada 0, dan bit 1 lagi mengikuti bit 0 yang sebelumnya, dan di sini banyak 0 dan naik turun di sini. Dan yang terakhir adalah 0 dan 1 yang mengikuti bit 0 yang sebelumnya. Yang selanjutnya adalah RZ atau return to zero, di mana di sini return to zero adalah salah satu bentuk pengkodean di mana untuk bit 1 setengah periode dinyatakan dengan tegangan positif dan setengahnya lagi dinyatakan dengan tegangan negatif. Keuntungannya adalah dapat mengenali bit 1 karena periodenya setengah positif dan setengahnya negatif. Tetapi kekurangannya tidak dapat mengetahui berapa banyak bit dari 0. Di sini adalah contoh dari RZ, di mana tadi kan disebutkan jika ada bit yang bernilai 1, maka setengahnya positif, setengahnya negatif, setengahnya positif, setengahnya negatif, dan bit 0-nya tetap. Di sini sama seperti tadi, di sini bit 1 maka setengah 0-nya tetap, dan di sini bit 1-nya lagi setengah positif dan setengah negatif. Begitu seterusnya sampai yang di bawahnya adalah ke bawah negatif dan ke atas positif.
Yang keempat adalah di fase Manchester, di mana di fase Manchester adalah salah satu bentuk pengkodean di mana bit yang pertama muncul setengah periode dinyatakan dengan positif dan setengahnya lagi dengan negatif. Kemudian untuk selanjutnya, jika bertemu dengan bit yang berbeda, maka setengahnya dinyatakan negatif dan setengahnya lagi positif, di mana disebutkan tadi bahwasannya di fase Manchester adalah di mana untuk bit yang pertama muncul setengah periodenya positif, itu bit yang muncul pertama adalah 1, maka dia positif negatif. Untuk yang bit yang kedua kan bit 1, maka seperti tadi, maka dia positif lagi dan negatif lagi. Jika bertemu dengan bit yang sama, maka yang ini kan sama bitnya 1, 1. Jadi pertama itu positif, negatif, dan positif lagi, negatif lagi. Tetapi jika bertemu dengan bit yang berbeda, yaitu di sini misalnya 1 dan yang bit selanjutnya adalah 0, maka tegangan yang pertama itu mengikuti tegangan di sini kan tegangan di bawah atau negatif, maka dia mengikuti negatif dan setengahnya lagi mengikuti positif sampai situ seterusnya. Sini sama, ini sama makanya naik turun, dan ini berbeda makanya dia di sini sama, begitu seterusnya hingga bitnya 1, yaitu pertama naik dan kemudian turun. Yang kedua ada alternate mark inversion, di mana adalah salah satu bentuk pengkodean di mana untuk bit 1 dinyatakan dengan polaritas bolak-balik, yaitu tegangan positif dan tegangan negatif, di mana alternative mark adalah untuk bit 1-nya adalah yang pertama adalah yang positif dan yang selanjutnya adalah negatif. Tampak di sini bahwasannya ini adalah yang pertama adalah bitnya 1, maka yang pertama adalah tegangan positif, dan selanjutnya kan bit 1, maka dia ke bawah tegangan negatif. Untuk 0 adalah nilainya tetap, tegangan tetap 0. Jadi tadi kan ini sudah di bawah, maka ini di atas lagi, dan untuk 0 adalah tegangan 0 atau tetap. Di sini kan 1 lagi, maka dia ke bawah, karena di sini sudah di atas, maka dia ke bawah, dan untuk tegangan 0 tetap 0. Selanjutnya dia tegangan 1 lagi, maka dia ke atas, dan 0 tetap, ke bawah lagi, ke atas lagi, terus tegangan 0-nya 0, tetap di 0, dan di sini kan yang terakhir kan ke atas atau positif, maka di sini akan ke bawah. Selanjutnya adalah BNZS, yaitu binary N0 subtraction, di mana adalah salah satu bentuk pengkodean di mana B6ZS, di mana B6ZS adalah menggantikan 6 bit 0 secara beraturan. Di sini kan bit 0 maksudnya bit 0 bit B6ZS adalah menggantikan 6 bit 0 secara berurutan. Di sini kan bit 0-nya di sini kan ada 4, berarti ini tidak bisa untuk B6ZS-nya. Di sini kan ada 7, berarti bisa dipakai 6 untuk BNZS-nya. Di sini kan ada bit 0-nya ada 8, maka bisa dipakai 6 buah dan disisakan 2. Di mana di sini yang pertama adalah tegangan positif untuk 1, dan selanjutnya tegangan negatif. Pertama kan positif, berarti selanjutnya adalah negatif, dan untuk 0-nya tetap. Selanjutnya adalah 1, karena tadi udah di bawah makanya dia di atas. Di sini dibuatkan B0F, di mana
Dimana di sini jika bernilai 1, di sini nih jika bernilai 1 bitnya, maka dia akan ke bawah lagi karena kan di sini sudah di atas. Karena kan di sini udah di atas, berarti di bawah lagi. Di sini 0 dan F adalah violet yang seharusnya ke atas. Berarti violet ini adalah berlawanan dari yang ini. Berarti violet itu adalah berlawanan. Jadi seharusnya ke atas maka ke bawah. Selanjutnya adalah B0 bertemu lagi dengan B0F, dimana jika ini bernilai 1 maka dia akan ke atas dan 0 akan tetap, dan violet adalah ke bawah karena berlawanan yang tadi, karena violet itu tetap ke bawah. Selanjutnya adalah 1 ke atas dan untuk nolnya tetap, dan ke bawah lagi, untuk nolnya tetap dan ke atas lagi, karena ini sudah di bawah makanya itu ke atas, maka di bawah lagi. Selanjutnya B-nya jika bernilai 1 maka di sini jika kan di sini kan udah ke bawah, jika ini nih bernilai 1 maka akan ke atas, dan nolnya tetap dan violetnya ke bawah karena itu berlawanan, dan B-nya di sini kan sudah di bawah maka di atas lagi, nolnya tetap, di bawah lagi untuk violet dan tetap, dan karena di sini ke bawah, karena di sini sudah di bawah makanya untuk bit satunya akan di atas lagi. Yang terakhir adalah HDBN, di mana salah satu bentuk pengkodean HDB3 yaitu menggantikan 3 plus 1 bit 0, di mana 3 plus 1 itu adalah contohnya di sini B00F, di mana jika terdapat 4 buah bit 0 yang berurutan maka akan ditulis dengan B00F. Ini B00F dan B00F sebanyak 4 buah, dimana yang pertama adalah bit 1 positif negatif, dan ini ke atas karena dia jika bernilai 1 di sini maka dia akan ke atas karena sudah di bawah tadi, dan untuk nolnya tetap, nolnya tetap di 0, dan violet adalah ke bawah atau kebalikannya. Di sini adalah 1 lagi karena di sini udah di bawah makanya dia di atas lagi, dan untuk B-nya jika di sini 1 maka dia akan ke bawah lagi karena ini sudah di atas. Nolnya tetap, violet adalah ke bawah, dan nolnya tetap, dan di sini kan sudah ke bawah makanya dia ke atas lagi. 0 tetap dan dia ke bawah lagi karena di sini sudah di atas, 0 lagi ke atas lagi dan ke bawah lagi karena 1 di sini jika bernilai 1 berarti itu dia di atas, berarti dia di bawah, dan 0 dan F violetnya tetap ke bawah. Nah, itu berlawanan. Di sini sudah di bawah makanya di atas jika dia bernilai 1 maka dia akan ke atas. Tegangan nolnya tetap dan violet adalah tetap ke bawah, dan 1 bernilai 1 maka dia akan ke atas lagi. Sekian video presentasi ujian akhir semester mata kuliah sistem komunikasi. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.